wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rizky Ali dari program studi pendidikan matematika. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dengan tema konsep tauhid dalam Islam, integritas iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, pengertian tauhid dalam Islam. Tauhid dalam Islam adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, tanpa sekutu, dan hanya Dia yang layak disembah. Tauhid merupakan inti ajaran Islam yang menegaskan keesaan Allah dalam segala aspek, termasuk sifat, nama, dan perbuatannya. Tauhid yang mencakup keyakinan bahwa tidak ada kekuatan atau kekuasaan selain Allah. Kemudian saya akan menjelaskan jenis tauhid. Saya telah mendapatkan 3 tauhid. Yang pertama itu tauhid rububiyah. Ini adalah kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, penguasa, dan pengatur seluruh alam semesta. Tidak ada kekuatan atau entitas lain yang memiliki kekuasaan atau kendali atas ciptaannya. Tauhid rububiyah menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada atas izin dan kehendak Allah. Semua kejadian, baik itu alam ataupun kehidupan makhluk hidup, berada dalam kekuasaan Allah yang mutlak. Kemudian yang kedua itu tauhid uluhiyah. Ini adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Tidak ada sesembahan lain selain Allah yang layak menerima ibadah, baik dalam bentuk salat, doa, puasa, zakat, haji, maupun bentuk ibadah lainnya. Tauhid ubudiyah mengharuskan umat Islam untuk mengarahkan semua bentuk penghambaan hanya kepada Allah, menolak segala bentuk syirik atau menyekutukan Allah dalam ibadah. Yang ketiga itu ada tauhid asma wa sifat. Ini adalah keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna dan tidak sesuatu pun yang serupa dengannya. Dalam tauhid ini, seorang muslim meyakini bahwa sifat-sifat Allah adalah sempurna, agung, dan unik, tanpa ada yang menyamainya. Tauhid asma wa sifat juga menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya yang memiliki nama yang baik atau asmaul husna dan sifat-sifat yang sempurna, seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Mengetahui, dan lain-lain. Soalnya itu ada integritas iman, Islam, dan ihsan. Integritas iman, Islam, dan ihsan adalah konsep yang menggambarkan penyatuan 3 elemen penting dalam kehidupan seorang muslim untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan penuh makna. Ketiganya saling melengkapi dan harus dipraktikkan secara bersama-sama untuk membentuk kepribadian yang utuh. Sini ada pengertian iman atau kepercayaan. Iman adalah fondasi keyakinan kepada Allah atau rukun iman lainnya. Ini adalah landasan spiritual yang menuntun hati seorang muslim untuk percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Keimanan ini memberi arah dan makna dalam kehidupan, menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian yang kedua itu ada Islam atau tindakan. Islam mengatur bagaimana seorang muslim berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Seorang muslim mengaktualisasikan keimanannya dalam bentuk tindakan nyata. Islam adalah praktis dari iman yang menentukan ketaatan pada aturan dan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada ihsan atau kesempurnaan dalam beribadah. Ihsan adalah mencapai kualitas tertinggi dalam ibadah dan perilaku sehari-hari. Ihsan mengajarkan bahwa seorang muslim harus beribadah dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, yang mendorong mereka untuk berbuat yang terbaik dan dalam segala hal. Ini mencakup keikhlasan, kejujuran, dan kualitas dalam segala perbuatan, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Selanjutnya hubungan iman, Islam, dan ihsan. Pertama, iman sebagai fondasi spiritual. Pertama, iman adalah landasan dari segala sesuatu dalam Islam. Ini adalah keyakinan bahwa mendalam kepada Allah dan rukun iman lainnya yang memberikan makna dan tujuan dalam hidup.
Iman adalah dorongan batin yang menggerakkan seorang muslim untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian hubungan dengan Islam. Iman mendorong seorang muslim untuk mempraktikkan ajaran Islam secara lahiran. Tanpa iman, praktik Islam hanya akan menjadi ritual kosong tanpa makna spiritual. Kemudian hubungan Islam sebagai manifestasi dari iman. Islam adalah manifestasi lahiran dari iman. Ini melibatkan tindakan yang nyata seperti salat, puasa, zakat, dan haji yang merupakan perwujudan dari kepercayaan yang ada dalam hati. Islam mengatur bagaimana seorang muslim harus bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya hubungan dengan iman. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan Islam adalah bukti nyata dari keimanan seseorang. Iman yang benar harus tercermin dalam tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian hubungan dengan ihsan. Praktis Islam yang dilakukan dengan kesadaran ihsan menjadi lebih bermakna karena dilakukan dengan kualitas dan keikhlasan yang tinggi. Kemudian ihsan sebagai kesempurnaan dalam perbuatan. Ihsan adalah puncak dari integrasi iman dan Islam, yaitu melakukan segala sesuatu dengan kesempurnaan, keikhlasan, seolah-olah melihat Allah atau minimal menyadari bahwa Allah selalu melihat kita. Ihsan menuntut agar semua perbuatan baik, ibadah maupun interaksi sosial dilakukan dengan penuh kualitas dan keikhlasan. Kemudian hubungan dengan iman. Ihsan memperdalam iman dengan menuntut kesadaran yang tinggi bahwa Allah selalu mengawasi, sehingga seseorang akan selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik. Kemudian yang terakhir itu hubungan dengan Islam. Ihsan menambah dimensi kualitas pada praktik Islam. Ketika seorang muslim menjalankan rukun Islam dengan ihsan, mereka melakukan dengan penuh dedikasi dan kesadaran, tidak akan sadar menjalankan kewajiban. Kesimpulan dari tauhid adalah konsep dasar dalam Islam yang menegaskan keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa dan hanya Dia yang berhak disembah. Ini adalah fondasi utama dalam keyakinan dan ibadah umat Islam. Kemudian kesimpulan yang bisa saya ambil dari iman, Islam, dan ihsan adalah ketiga pilar utama yang saling terkait dan membentuk dasar kehidupan seorang muslim yang utuh. Iman menyediakan fondasi spiritual yang menggerakkan keyakinan kepada Allah dan rukun iman lainnya. Sedangkan Islam menerjemahkan keimanan ini ke dalam tindakan nyata, selalu praktik rukun Islam dan aturan syariah. Yang terakhir, ihsan melengkapi keduanya dan menekankan kualitas keikhlasan dan kesempurnaan dalam setiap perbuatan, baik dalam ibadah kepada Allah maupun dalam interaksi sosial. Kemudian teman-teman, saya sudah mendapatkan pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, mengapa tauhid menjadi dasar untuk menanamkan syariat atau ajaran Islam? Tauhid menjadi dasar untuk menanamkan syariat atau ajaran Islam karena tauhid merupakan inti dan fondasi dari seluruh ajaran Islam. Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah, yang berarti tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana konsep iman, Islam, ihsan dapat tetap relevan dan kuat di tengah tantangan globalisasi, kemajuan teknologi yang cenderung mendorong sekularisme. Konsep iman, Islam, dan ihsan dapat tetap relevan dan kuat di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi dengan beberapa cara sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam. Meskipun globalisasi dan teknologi cenderung mendorong sekularisme, dengan pemahaman yang tepat, konsep-konsep ini dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan modern tanpa kehilangan esensinya. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.